Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang jadi fokus kita harusnya? Yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna, katakan berguna. Untuk saling membangun. Jangan bikin rusuh. Yuk fokus sama hal-hal yang esensi. Yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jangan ngurusin yang gak penting-penting. Yang mau katakan amin. Fokus yang salah yang kedua. Fokus kepada kelemahan bukan kelebihan orang. Saya menjumpai banyak orang-orang yang fokusnya selalu negatif. Selalu menilai kekurangan orang. Ada mertua-mertua yang sebaik apapun menantunya selalu diomongin yang jelek. Ada juga menantu-menantu yang sebaik apapun mertuanya masih diomongin yang jelek. Ada istri-istri yang sebaik apapun suaminya masih ngomongin yang jelek. Ada juga suami-suami yang istrinya udah baik tapi ngomongin yang jelek. Kalau saya sama Jojo di mimbar suka ledek-ledekan, Anda tahu kami bercanda karena kami tahu Anda suka kami begitu. Karena kalau nggak digituin tuh pada ngantuk-ngantuk gitu kan. Jadi kalau kita udah ledek-ledekan di mimbar baru jemaat semangat ketawa-ketawa. Bahkan ada yang ngambil hati lagi bilang gini, kok Bu Heni jelek-jelekin Pak Jojo sih di mimbar? Dia nggak tahu kita lagi bercanda. Jangan fokus sama kekurangan orang. Siapapun di dunia ini pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Pernah dengar istilah nila setitik merusak susu sebelanga? Sifat manusia selalu melupakan kebaikan yang banyak dan mengingat kesalahan yang sedikit. Orang salah sedikit langsung lupa kebaikan orang itu yang banyak. Benar gak? Kita udah baik sama dia. Begitu kita salah satu kali aja udah dia jelek-jelekin kita. Dia hancurin nama baik kita. Cuma gara-gara kesalahan yang sedikit. Bahkan mungkin kadang-kadang kita bingung kita salah apa. Sifat manusia, ungrateful. Makanya gak heran Tuhan marah sama bangsa Israel. Kenapa? Gak tahu berterima kasih. Yuk katakan sama dirimu sendiri, aku harus tahu berterima kasih. Tuhan selalu memberkati kita, menjawab doa kita, menyertai kita, melindungi kita. Hanya karena satu kali keinginan kita tidak dijawab Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Manusia tidak bersyukur. Sama dengan sesama juga kita seringkali tidak bersyukur. Orang udah baik sama kita, kita selalu ingat jeleknya aja. Kebaikannya tidak diceritakan, kejelekannya diceritakan kemana-mana. Amsal 17 ayat 19 berkata, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Lihatin. Anda ngejar kasih atau kejar musuh? Kalau Anda mengejar kasih, orang tuh salah udahlah, merem dikit. Siapa yang gak pernah salah, bener gak? Tutup sebelah mata bahasanya gitu. Karena kita tahu gak ada yang sempurna. Contoh nih, kita punya, pembantu di rumah tangga. Dia baik, dia jujur, cuma satu masalahnya, kalau nyapu gak bersih. Saya mau kasih tahu, udah merem aja lah. Cari pembantu yang jujur dan baik tuh susah. Kalau cuma urusan nyapu gak bersih, suruh nyapu lagi. Betul gak? Atau kalau Anda mau lebih bersih, beliin alat pembersih yang pakai sedot. Buang listrik Bu Heni, ya katanya mau bersih. OCD. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Karena gak mungkin gak ada orang yang salah. Salah-salah dikit jangan tersinggungan lah. Cincai lah. Siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Bahasa sahabat yang karib tuh artinya udah tahu jelek baiknya, betul gak? Sahabat karib tuh berarti udah berjuang sama-sama dari susah sampai senang. Cuma gara-gara kita itu gak bisa menutupi pelanggaran dia, kita bisa kehilangan dia. Yuk, jangan cuma fokus sama kesalahan dan kelemahan orang. Kenapa jadi orang selalu negatif? Selalu fokus sama kesalahan orang. Kenapa bisa gitu? Karena orang merasa benar. Kalau orang gak merasa diri lebih benar dari orang lain, kita takut menghakimi orang, benar gak? Contoh, saya dihakimi.
Katanya gini, Bu Heni itu nggak menghidupi yang dia khotbahkan. Dia tuh kamu nonton dia di YouTube, aslinya nggak kayak gitu. Saya bingung, emang aslinya kayak apa? Lu bilang gue galak, gue khotbah juga galak. Jeleknya gue aja gue ceritain di khotbah. Udah sering denger kan? Apalagi yang saya tutupin gitu, saya bingung. Tapi it's okay. Orang kalau udah negatif tuh, lu mau baik juga dia negatif aja sama lu. Bener gak? Sama orang tuh jangan negatif, jangan fokus sama kesalahan orang, jangan merasa lebih benar. Roma 3 berkata gini, semua manusia adalah orang berdosa. Wow. Ayat 9 berkata gini, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Emang kita lebih baik dari orang lain, kata Paulus. Rasul Paulus berkata, apakah kita punya kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, dia bilang gitu. Ayat 10 dia tulis gini, seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Markus 10 ayat 18, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jangan merasa lebih benar. Kalau Anda merasa diri lebih benar, Anda pasti suka menghakimi orang lain. Fokus kita akan jadi salah ketika kita selalu fokusnya sama kelemahan pasangan kita. Ciri-ciri orang yang selalu fokus sama kelemahan pasangan itu apa? Tidak bersyukur dan selalu mengeluh. Suami saya begini, suami saya begitu. Istri saya begini, istri saya begitu. Selalu bersikap dan komentar yang jelek sama suaminya atau istrinya. Satu hari ada seorang ibu komentar di IG saya ngomong gini. Iya Bu, capek. Kayaknya saya manusia paling jahat di mata suami saya gitu. Kayaknya saya selalu salah di mata suami saya. Berarti apa? Suaminya suka nyalah-nyalahin dia, marah-marahin dia. Capek gak sih nikah sama orang yang negatif? Katakan cuape deh. Bilang capeknya tuh pakai logat. Cuape deh. Saya paling suka orang Surabaya kalau ngomong. Pasti kalau orang tuh fokusnya sama kelemahan pasangan, selalu merendahkan dan melemahkan omongannya. Selalu menyalahkan dan menghakimi pasangan. Ujung-ujungnya pasti bertengkar. Satu kali ada seorang istri yang cerita ke saya bahwa suaminya tuh gak perhatian. Suaminya gak romantis. Suaminya sibuk kerja. Suaminya gak kasih dia waktu. Dan bla bla bla. Jujur ya, saya paling gak cocok jadi konselor. Kenapa? Saya kan gak tahan kalau dengerin orang ceritanya lama. Dulu waktu saya masih kecil Ibu Heni, dari bayi, terus dia lanjut sampai dia nikah, saya langsung cut. Saya langsung tahu jawabannya. Saya tahu solusi dalam hidupmu. Wah gitu. Jadi kalau orang sudah mulai cerita tentang suaminya jelek, suaminya gini, suaminya gitu. Sebaliknya, kalau ada suami-suami yang cerita istri saya gini, istri saya begitu. Saya tuh langsung cut. Saya ngomong sama perempuan ini. Saya mau tanya, maaf ya, suami kamu selingkuh enggak? Enggak. Doyan perempuan? Enggak. Kasih kamu uang? Kasih. Jadi kesalahannya cuma dia doyan kerja, workaholic. Dia bilang iya. Ya mendingan workaholic daripada womanholic. Laki-laki yang baik itu pasti sibuk, gak nganggur. Amin. Bapak-bapak kok gak semangat pagi ini? Saya belain kamu kok kamu gak ngerti? Laki-laki yang baik pasti sibuk, katakan. Kalau nganggur berarti bocuan. Kalau Anda sampai nganggur berarti usahamu sepi. Berarti Anda tidak punya pekerjaan. Kalau Anda sibuk berarti Anda berbuah dan produktif. Katakan amin. Saya bilang gak ada suami yang sempurna. Lu nikah sama dia itu udah sepaket. Dia doyan kerja, mendingan dia doyan kerja daripada doyan wanita. Udah biarin dia cari duit, dia nyekolahin anak-anak kamu. Dia beliin kamu rumah mewah, kasih kamu mobil. Saya tanya ada day off gak? Ada, hari apa? Hari Minggu. Puji Tuhan dong day offnya Minggu, masih bisa ke gereja sama-sama. Iya sih, baru iya sih itu. Dari tadi ngeluh melulu. Saya mau tanya, emang suami kita gak ada bagus-bagusnya? Kenapa harus kita jelekin terus? Sama dengan suami-suami. Istrimu kurang terus. Lu selalu bandingin sama rumput tetangga lebih hijau. Ya lu keluar duit dong. Istri saya gemuk, istri saya gak ngelingsing, istri saya mukanya bopengan. Keluar duit, sini. Saya bantu istri Anda.
ada fulus pasti mulus. Jojo itu diberkati Tuhan suami saya. Kenapa? Gak usah keluar fulus, istrinya mulus. Soalnya saya dipelihara Tuhan, amin. Waktu saya di endorse sama Dermaster, saya tuh nangis. Waktu saya di treatment, kan saya banyak tauco tuh. Udah 2 kali di treatment jadi lebih mulus ya ibu-ibu ya. Terus saya nangis waktu di treatment. Bukan karena sakit. Karena betapa Tuhan memelihara hidup saya. Saya menyerahkan masa muda saya sampai tua untuk melayani anak-anak pedalaman. Pergi ngelewatin lautan, ombak yang tinggi, gak mati syukur. Gak tenggelam bagus. Kena matahari panas sampai gosong gak karu-karuan. Tangan saya ini taucoan luar biasa kalau Anda bisa lihat di kamera. Penuaan dini kata dokter. Muka saya apalagi hancur. Tapi di masa tua saya Tuhan pelihara saya. Amen. Kemuliaan buat Tuhan kita. Suami saya ngirit cuy, gak pakai fulus, istrinya mulus. Karena istrinya dipelihara Tuhan. Waktu saya naik berat badan 16 kilo. Saya tuh sedih lihat perut saya. Hamil gak hamil? Saya ngiri lihat teman-teman saya pada langsing. Anaknya 3 kayak saya tapi bodinya ngelingsing. Saya doa sama Tuhan. Tuhan saya pengen kurus tapi susah. Saya udah kurangin makan. Alasan-alasan ya. Tapi saya doa, Tuhan tolong saya mau kurus. Tuhan jawab doa saya. Tiba-tiba di endorse. Sekali lagi karena Dermaster endorse saya harus sebut namanya. Dan saya dibantu untuk jadi kurus. Dibimbing, dimentor sama dokter. Dan dikasih bantuan obat tentunya, vitamin. Diajarin cara porsi makan yang sehat. Hari ini saya gak makan gorengan, gak makan minyak. Bakmi juga udah lama gak makan ya. Paling seporsi kecil hanya sekedar pengelipur lara. Kue pun cuma sepotong-sepotong kecil hanya just to satisfy my tongue. Kadang-kadang saya cuma gigit saya lepeh. Saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Saya udah turun 11,5 kilo hari ini. Haleluya. Kurusan kan bro? Puji Tuhan ya bro. Kita makan lagi ya. Haleluya. Saya kasih tahu. Jangan selalu ngeluh. Dalam hidup ini banyak kebaikan Tuhan. Dulu saya selalu ngeluh tentang suami saya. Dia gak perhatian sama saya, gak sayang sama saya. Saya merasa tidak dicintai. Dulu. Jadi bertengkar terus. Padahal kalau dipikir-pikir saya gak suka cowok romantis, geli saya. Benar, yang terlalu lebay-lebay gitu. Saya nehi muhabah. Ora gelem aku. Saya pernah dideketin sama cowok yang romantis malah saya jadi aneh gitu loh. Saya memang sukanya tipe cowok cool. Dan Tuhan baik saya nikah sama yang cool. Kulkas. Dingin beneran. Tapi karena saya berhenti mengeluh. Dan saya bersyukur punya suami yang baik. Gak kegenitan. Karena kalau suami yang gak mulutnya manis, gak romantis, itu juga gak genit. Dia senyum sama semua wanita karena dia hamba Tuhan. Makanya jangan geeran perempuan-perempuan. Suami saya sejak kurus 16 kilo sekarang, dibilang lebih muda dan lebih ganteng. Awas lo naksir suamiku. Tapi saya dipulihkan dalam pernikahan karena saya berhenti mengeluh. Tuhan bikin saya tuh fokus sama kelebihan suami saya. Jadi khotbah ini real. Kalau kita fokusnya selalu sama kelemahan, gak akan pernah ngucap syukur. Yang ada kita bertengkar terus. Dan ajaibnya kemurahan Tuhan, nih kesaksian hidup nyata, senyata-nyatanya, belahlah dadaku, ketum tahu kebenarannya. Bahasanya gitu. Jojo tuh dirubah Tuhan. Jadi sweet sama saya. Ampun. Benar. Jadi mesra. Sampai gua tuh sampai gini. Bisa sanaan gak sih? Give me space. Sampai kadang-kadang gitu. Jangan peluk-peluk melulu. Stop. Saking dia baik banget tau gak. Jangan saya bilang, aduh kepala saya pusing. Langsung berdiri ambil minyak angin mau gosok-gosok. Aduh pinggang saya sakit kemarin Senin masuk angin. Dia mau gosokin saya. Saya bilang jangan gosok-gosok, aku tahu ujungnya. Tapi bersyukur kan dinafsuin suami sendiri. Saya bersyukur loh. Ketika saya berubah dan Tuhan menjawab doa. Kalau Anda mau doamu dijawab Tuhan. Disayang suamimu.
mulut berhenti mengeluh, berhenti negatif. Berkati suamimu, doakan suamimu, sayangi suamimu. Amen. Sayangi istrimu, puji istrimu. Biarpun masih ewet, bilang gini, kamu tuh wanita lemah lembut. Kamu tuh wanita yang murah hati. Kamu tuh manis sekali sayang. Coba disayang istrinya. Coba suami-suami sayang istri, ayo. Yang gak pernah cium, gak pernah peluk, sekarang cium. Peluk istrimu. Ya, yang belum nikah jangan. Ya, itu masih haram, oke? Sebenarnya dari kita pacaran, sesadar-sadarnya sifat jelek tuh udah ada, betul? Tapi kenapa dulu kita mau? Karena cinta, Bo. Kalau cinta tuh semua kesalahan tidak kelihatan, betul? Makanya orang bilang cinta itu buta, padahal cinta nggak buta, yang buta kita. Dulu waktu kita mau nikah, kita tahu dia kaku, dia kasar, dia cerewet, dia nggak pinter dandan, semuanya real. Tapi kita mau, kita nikah karena kita cinta. Tapi kenapa setelah nikah yang nampak semua kekurangannya? Aneh kan kita? Harusnya kita bilang, ternyata aku makin cinta. Cinta sama kamu. Amen. Yuk pandang pasanganmu dan bilang, I love you more today. Aku lebih cinta kamu hari ini. Bapak Ibu, saudari, tidak ada orang yang sempurna. Kita semua harus belajar untuk terus jadi pribadi yang lebih baik. Supaya bisa menyenangkan pasangan kita, amin. Jangan berlindung di bawah kelemahanmu. Tapi mau berubah karena kamu mau pasanganmu bahagia. Kamu mau berubah supaya hidupmu berguna. Anda harus mengerti bahwa menikah dengan siapapun, bekerja kepada siapapun, berteman dengan siapapun, Anda akan menemukan kekurangan dan kelebihan orang. Mari jangan hanya mau menerima kelebihan orang tapi tidak mau mengerti kelemahannya. Hargai, ampuni dan terimalah orang lain. Seperti Tuhan juga telah mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Amen. Berhenti menghakimi. Kolose 3 ayat 13 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Yang mau katakan amin. Ingat, jangan menghakimi kelemahan orang lain. Sabarlah dan ampunilah. Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya dilukai banyak orang-orang yang saya tahu, saya sudah tolong hidup mereka, tapi mereka balas dengan kejahatan. Tapi saya sama suami selalu ngambil keputusan untuk mengampuni. Untuk terus mengampuni. Untuk terus mengampuni. Dan terus mengampuni. Karena saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Saya katakan kepada orang ini, kami panggil dan kami tegur dan kami katakan gini. Ayo jaga lidah, berhenti memburuk-burukan pemimpinmu. Berubah yuk, kami kasih kamu kesempatan, berbuahlah. Sudah diingatkan? Masih lakukan. Kami panggil lagi, kami nasihati, kami ampuni. Berubahlah, berbuahlah. Buat lagi. Sebagai pemimpin tuh lelah, ya, lelah sekali. Kita sudah berusaha berbuat baik sama orang kayak gak ada cukupnya gitu loh. Anak-anak saya sampai mendengar bagaimana orang ini memburukkan nama kami di luar gitu. Anak-anak kami bilang gini sama kami. Mama kenapa gak pecat aja sih orang-orang itu? Udah dibaikin gak tahu diri. Udah pecat aja kata anak-anak saya. Anak-anak saya kan berpikir secara logika. Disitulah kesempatan saya menaburkan kebenaran buat mereka.
Saya bilang, firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Berdoalah buat orang-orang yang mengutuk kamu. Kamu akan jadi anak-anak Allah. Karena dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kepada orang-orang jahat. Zoe jawab gini, but I'm not Jesus. Chloe, saya ajarin dia ngerti. Dia bilang, dia kasih saya pelukan. Anak-anak saya tuh sweet banget. Bahkan Axel kalau kita lagi malam-malam ngobrol berlima. Jadi kami sebelum doa tuh suka cerita-cerita gitu. Mereka bertiga tuh selalu peluk saya untuk nguatin saya. Zoe peluk saya dari belakang, saya peluk Chloe di depan, Axel peluk kami bertiga. Untuk menguatkan saya ketika saya lemah gitu. Cuma kami selalu berdoa dan saya selalu bilang sama mereka, let's pray. Dan mereka lihat, mereka saksikan bagaimana kami tuh selama kami melayani, kami tidak pernah balas kejahatan orang dengan kejahatan. Dan saya lihat bagaimana anak-anak saya tumbuh jadi orang-orang yang sangat peduli orang lain. Sangat baik sama teman-temannya. Mereka peduli sama teman-temannya yang keluarganya susah. Diajak nginep ke rumah, kasih makan yang banyak. Karena dia tahu di rumah anak ini jarang makan enak. Dan ketika ada anak yang papa mamanya bertengkar terus dan menyaksikan mamanya dipukuli papahnya, mereka sedih. Mereka bilang sama saya, mama bisa nggak anak itu dibawa ke rumah biar tinggal sama kita, kasihan dia. Kami tampung anak itu tinggal di rumah kami. Dan Axel merelakan ranjangnya yang harusnya kamar untuk dia sendiri, untuk anak itu tidur sama dia. Bayangkan, melihat anak-anak saya bertumbuh, penuh kasih. Memaafkan teman-teman yang salah. Aku heran sama Axel tuh gini. Biar dia tahu temennya jahat sama dia gak pernah jahat sama orang gitu. Dan saya tahu bahwa benih-benih kebaikan dan kasih yang kita taburkan dalam hidup mereka, itu yang jadi kesaksian nyata buat mereka. Dan mereka jujur aja, agak kecewa sama orang Kristen. Karena ngelihat bagaimana kami diperlakukan. Tapi kami tidak henti-henti mengajarkan kasih. Demikian juga di rumah tangga kita. Daripada kita ngeributin hal-hal yang gak penting-penting, bertengkar sama temen, cuma gara-gara urusan mulut nih perempuan, jaga mulut. Jangan gara-gara urusan mulut kita jadi ribut. Yuk, ipar sama ipar jangan bertengkar. Urusan sepele jangan dibesar-besarkan. Amen. Fokus sama hal-hal yang esensi. Dan ingat, jangan fokus sama kelemahan orang. Hargai juga kelebihannya dan terimalah kelemahannya. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, Bapa di sorga, mampukan kami oleh kebenaran firman-Mu untuk jadi pribadi yang lebih baik. Jadi pribadi yang terus mengampuni kesalahan orang lain. Dan mau sabar sama orang lain. Tolong kami Tuhan supaya fokus kami ini fokus yang benar. Kepada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Kepada hal-hal yang berguna. Supaya membangun satu sama lain. Supaya kami gak fokus sama perkara-perkara yang tidak esensi. Supaya kami tidak fokus kepada kelemahan-kelemahan orang. Kepada kelemahan pasangan. Tapi kami fokus kepada kelebihan mereka. Dan kami bersyukur buat mereka Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Untuk memproses kami jadi lebih baik. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hamba-Mu percaya. Umat-Mu akan berkemenangan dan mereka sanggup melakukan firman. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan.